Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah streaming pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus akan memimpin jalannya ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan, biarkan setiap jemaat boleh diberkati melalui ibadah streaming sore hari ini, dan hidup jemaat boleh diubahkan Tuhan. Terpujilah namamu, iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, kami usir keluar segala pekerjaan iblis Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menguasai kami dan memimpin kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendapat berkat secara rohani dan juga berkat jasmani dan jiwani. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah penyembahan kami, pujian dan pengagungan kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita puji dengan segenap hati kita.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita mau katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai
persembahan kami. Haleluya. Inilah setiap kami Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Kami percaya setiap persembahan puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetap Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, apa yang dapat kita teladani dari Rasul Paulus. Jadi judul khotbah saya pada sore hari ini adalah apa yang dapat kita teladani dari Rasul Paulus. Mari kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Itu pembacaan Alkitab kita, saudara. Ternyata dari pembacaan Alkitab kita bisa mendapatkan teladan-teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus yang dapat kita ikuti. Saya percaya bahwa kalau kita meneladani dari Rasul Paulus ini, maka hidup kita akan pasti lebih rohani, hidup kita pasti lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kerohanian Bapak Ibu boleh meningkat dan kita boleh bertambah maju, naik level, saudara ya. Tidak tetap seperti sekarang ini terus, tetapi kita naik terus menjadi orang yang lebih rohani. Caranya adalah dengan meneladani.
apa yang Alkitab tulis, baik melalui kehidupan tokoh-tokohnya maupun dari perintah-perintahnya. Nah saudara, ketika saya menggali bacaan Alkitab ini, saya mendapatkan beberapa teladan yang dapat kita ambil daripada Rasul Paulus ini. Teladan yang pertama, keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi, teladan yang pertama adalah keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, perhatikan. Jadi di sini Rasul Paulus ke Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa bukan cuma masalah memberitakan Injil Kristus di Troas, tetapi Rasul Paulus memberikan suatu teladan keberhasilan pemberitaan Injil yang dia lakukan itu bukan karena dia. Itu kuncinya, itu intinya. Bahwa keberhasilan pemberitaan Injil di Troas bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya pengetahuan yang tinggi, bukan karena kemampuan dia, bukan. Tetapi karena Tuhan, perhatikan kata-kata ini, karena Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi itu yang membuat keberhasilan dalam pemberitaan Injil di Troas. Karena Tuhan sudah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi saudara, kalau saudara misalnya memberitakan Injil, jangan kita menjadi sombong seakan-akan itu keberhasilan karena kita. Banyak hamba Tuhan yang jatuh dan menjadi sombong karena merasa dirinya sudah hebat. Apalagi hamba Tuhan sudah bergelar teologi yang begitu tinggi, merasa dirinya hebat. Bukan itu saudara. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam pemberitaan Injil yang saudara lakukan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertobat. Apa artinya memberitakan Injil tanpa bisa mentobatkan orang, tanpa bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus? Tidak ada artinya saudara. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, mari kita baca. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan perhatikan ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara, keberhasilan pemberitaan Injil yang saudara lakukan itu semata-mata karena Roh Kudus turut bekerja. Bukan karena kepandaian saudara, bukan karena kemampuan saudara. Roh Kudus yang menjamah hati setiap pendengar dari Injil yang saudara beritakan. Terus menjamah hati, Roh Kudus melawat hati, dan para pendengar itu bisa mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara harus tahu, sepandai-pandainya kita dalam pemberitaan Injil, kalau Roh Kudus tidak turut bekerja, kita akan gagal. Supaya kita tahu, sehebat-hebatnya kita pun tanpa peran Roh Kudus yang juga turut bekerja untuk menjamah hati setiap pendengar pemberitaan Injil itu, tidak ada seorang pun yang bisa bertobat, saudara. Ya, itu keteladanan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengerti, saudara, bahwa dia berhasil memberitakan Injil karena Tuhan sudah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, yaitu di Troas, saudara. Dalam kasus-kasus yang lain, Rasul Paulus begitu taat pada Roh Kudus. Saya berikan contoh lain supaya saudara tahu bagaimana Roh Kudus taat pada arahan, di mana Rasul Paulus taat pada arahan Roh Kudus, saudara. Coba kita akan membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul ayat pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Perhatikan, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6
dan ayat yang ke-7. Kita baca dulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam hal ini Paulus dan Silas, ketika dia ingin memberitakan Injil di Asia, Roh Allah, dikatakan Roh Kudus, mencegah mereka. Dan mereka taat, saudara. Mereka tidak pergi ke Asia. Mereka tidak jadi pergi ke Asia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, saudara. Dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ketika mereka mau masuk Bitinia, kembali Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan mereka. Di sini disebutkan Roh Yesus, karena Roh Kudus kadang-kadang disebutkan Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Anaknya, Roh Yesus. Ini menggambarkan juga Roh Kudus, saudara. Jadi saudara perhatikan di sini, begitu taatnya Paulus dan Silas dalam hal mengikuti arahan Roh Kudus. Coba baca ayat yang ke-9 dan 10 dengan pasal yang sama, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, dikatakan demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, kepada Rasul Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, pada orang-orang di Makedonia, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Begitu taatnya Rasul Paulus kepada arahan Roh Kudus ketika dia mendapat penglihatan dari Tuhan, bagaimana dalam penglihatan itu ada orang-orang Makedonia yang berbicara, menyeberanglah ke kami, tolonglah kami. Lalu Roh Kudus taat pergi ke Makedonia, mencari kesempatan bagaimanapun juga ke Makedonia. Karena Allah ingin supaya dia memberitakan Injil di sana melalui penglihatan. Itu sebabnya saudara, ini keteladanan yang luar biasa dari kita. Demikian juga saudara, kalau saudara perhatikan, ketika Roh Kudus menyuruh dia ke Yerusalem, padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dia taat juga. Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dan dia membahasakan dirinya sebagai tawanan roh. Jadi kemanapun Roh Kudus bawa, dia mau mengikuti. Coba kita perhatikan ayat ini, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Coba kita akan baca supaya kita lebih yakin, saudara, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ini roh besar, Roh Kudus, tawanan roh Kudus, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara perhatikan, ketika Roh Kudus menyuruh ke Yerusalem, dia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya, tetapi dia taat, saudara. Dia membahasakan diri sebagai tawanan Roh Kudus. Kata tawanan berarti itu dibawa oleh si penawan. Nah, Roh Kudus di sini yang menawan Rasul Paulus, membawa kemanapun Rasul Paulus mengikuti. Dia taat kemanapun Roh Kudus membawa. Dia membahasakan dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Jadi itu teladan yang pertama. Keberhasilan dalam pemberitaan Injil itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena Tuhan, karena Roh Kudus yang membuat penginjilan itu berhasil. Karena Tuhan sudah membuka jalan. Nah, yang kedua, teladan yang kedua, saudara, kemenangan bersama Kristus. Coba kita akan membaca 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14.
Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, perhatikan, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Rasul Paulus memperoleh kemenangan itu karena Kristus, bersama Kristus. Karena Kristus yang membawa di jalan kemenangannya. Kristus yang membawa dia, saudara. Dan dikatakan kata selalu, saya suka. Kata selalu berarti selalu menikmati, mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena bersama dengan Kristus. Saudara perhatikan juga dalam surat Rasul Paulus yang lain. Rasul Paulus juga memberitakan hal yang sama. Misalnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Di situ dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Perhatikan, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kalau saudara ingin hidup dalam berkemenangan, saudara, maka saudara harus ada di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Saudara harus bersama dengan Kristus, baru saudara akan dijamin untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tadi dikatakan selalu, Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Kristus ini yang membawa kita menang. Karena dikatakan di jalan kemenangannya, ini huruf besar. Kemenangan Kristus. Bukan kita yang membuat kita menang. Tapi Kristus yang membawa kita menjadi menang, saudara. Nah, demikian juga kita sudah tahu dalam Roma 8 ayat 31. Di situ tidak perlu kita baca bahwa jelas di situ dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Artinya, tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kita kalau Allah di pihak kita. Kalau Kristus di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Bahkan juga dikatakan dalam Roma 8 ayat 37, ayat yang sangat terkenal. Di situ dikatakan bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Perhatikan, kita bahkan lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Kristus. Bukan oleh karena kita, bukan karena oleh kehebatan kita, bukan. Oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih dari pemenang oleh Kristus. Jadi saudara, kalau ingin mengalami hidup berkemenangan, tidak ada cara lain. Harus di dalam Kristus. Harus bersama dengan Kristus. Harus Kristus berada di pihak kita, baru kita bisa hidup berkemenangan. Amin, saudara. Terhadap masalah apapun, ancaman apapun, jangan khawatir. Kalau Kristus di pihak kita, kita pasti menang. Bahkan Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang oleh Kristus. Amin, saudara. Itu adalah teladan yang kedua yang diajarkan melalui pengalaman-pengalaman daripada Rasul Paulus ini. Nah, kita akan melihat teladan yang ketiga, yaitu berdampak. Jadi hidup Rasul Paulus ini berdampak kepada orang-orang yang lain. Tentu dampaknya adalah dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Sebagai orang Kristen, kita harus berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Jadi keberadaan kita ini tidak sia-sia. Keberadaan kita ini tidak cuma-cuma. Jadi kita bisa berdampak misalnya membawa jiwa-jiwa yang sudah binasa. Yang dalam perjalanan kebinasaan itu saudara bawa kepada Kristus sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Hidup kita harus berdampak membuat orang lain menjadi lebih baik. Bisa membuat orang lain memuliakan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan kita, cara hidup kita, sikap kita, kita bisa bawa orang lain pada Kristus. Itu hidup yang berdampak. Jadi dimanapun kita berada, itu membawa berkat bagi orang lain. Membuat orang menjadi terhibur, bisa menguatkan orang, mengangkat dari kelemahan. Jadi kita bisa menguatkan jiwa-jiwa yang merana. Jadi hidup kita ini harus berdampak.
baru kita berguna, bermanfaat hidup kita ini. Jangan kita ada tapi tidak ada apa-apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain, sehingga orang lain tidak merasa manfaat dari keberadaan kita, saudara. Coba kita lihat di 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 dari bacaan kita tadi. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita adalah bau yang harum dari Kristus. Jadi saudara perhatikan, yang kita bawa ini keharuman Kristus, saudara. Jadi ketika kita ada di antara orang-orang di sekitar kita, mereka bisa membaui keharuman Kristus dalam diri kita, saudara. Seperti kalau kita punya minyak wangi, saudara, coba kita semprotkan di ruangan, maka seluruh orang dalam ruangan itu akan membaui harumnya dari minyak wangi ini, saudara. Ya seperti itu. Kita bawa keharuman Kristus, dan dimanapun kita berada, orang bisa mencium keharuman Kristus itu. Sehingga dengan demikian mereka bisa memuliakan Allah, saudara. Bahkan dikatakan di sini, keharuman Kristus itu bisa dirasakan oleh orang-orang, bukan cuma mereka yang diselamatkan, orang-orang yang percaya, tapi juga di antara mereka yang binasa. Orang tidak percaya pun bisa melihat kita, cara hidup kita, perbuatan kita. Dan mereka yang tidak percaya itu merasakan, oh iya, orang Kristen ini baik. Orang Kristen itu mengasihi. Sehingga mereka melihat bahwa ada perubahan yang berbeda antara orang-orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Dan yang terutama yang kita harapkan, supaya mereka percaya kepada Yesus, sama kita juga percaya pada Yesus. Membawa jiwa-jiwa mereka kepada Kristus, saudara. Itu tujuan terutama, supaya mereka bisa memuliakan Allah. Karena mereka melihat kehidupan kita. Karena mencium keharuman Kristus yang kita bawa dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya hidup saudara harus berdampak, sama si Rasul Paulus. Supaya orang-orang sekitar kita bisa merasakan dampak dari kehadiran saudara. Hidup saudara menjadi berarti kalau saudara bisa berdampak pada orang lain. Bisa mengubah orang lain, mengubah hidup orang lain. Ingat saudara, ketika kita memberitakan firman, firman punya kuasa mengubahkan hidup seseorang. Buku-buku lain tidak punya kuasa ini. Kuasa untuk mengubahkan hidup adalah firman Tuhan. Murni firman Tuhan itu berasal dari Allah. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa firman, saudara. Yang bisa menguatkan orang, bisa menghiburkan orang, dan bisa membuat orang yang depresi menjadi dikuatkan kembali, dan membuat orang yang belum percaya pada Tuhan boleh dijamah oleh kuasa firman itu, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah teladan yang ketiga, saudara. Kita akan lihat teladan yang keempat, yang terakhir. Berintegritas. Nah, saudara sekalian perhatikan baik-baik, saudara. Berintegritas. Nah, kalau saudara ingin mengetahui apa sih yang dimaksudkan dengan integritas, maka saudara akan melihat definisi yang saya ambil, saudara, tentang integritas ini, ya supaya saudara bisa tahu ya. Apa sih? Kita akan lihat dari kamus apa definisi daripada integritas. Kemudian juga kita akan melihat juga di dalam di dalam definisi yang lain tentang integritas ini, supaya ada pengetahuan atau kita bisa mengerti secara dalam yang dimaksud dengan integritas ini, ya. Jadi menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Ya, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Terus integritas disamakan dengan kejujuran di sini. Jadi mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi orang bisa berwibawa itu karena integritas, terutama saudara. Kemudian kejujuran dikatakan di sini.
Dalam bahasa Latin, akar kata integritas itu adalah integrare. Kalau dalam bahasa Inggris, integrity. Kata integrity itu sebetulnya juga berasal dari kata integer, saudara. Arti daripada integrity, integritas atau integrare itu adalah wholeness, keutuhan, completeness. Ya, itu artinya komplit. Kemudian juga entirety atau kesatuan. Keseluruhan, entirety itu keseluruhan. Kemudian unified atau keterpaduan, kesatuan. Jadi utuh, komplit, satu, terpadu, itu arti dari akar katanya daripada integritas, arti sebenarnya, saudara. Nah, saudara, ada orang menggambarkan integritas itu ada keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan antara pikiran. Ada keselarasan. Jadi say what you think what you say. Katakan apa yang kamu pikirkan, pikirkan apa yang kamu katakan. Itu keselarasan antara perkataan dan pikiran. Jadi say what you think what you say. Kemudian ada juga say what you do what you say. Katakan apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu katakan. Jadi ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan, saudara. Kemudian do what you think what you do. Artinya lakukan apa yang kamu pikirkan, pikirkan apa yang kamu lakukan. Keselarasan antara perbuatan dan pikiran. Jadi dari ketiganya, perbuatan, perkataan, pikiran itu harus ada keselarasan, harus sama, tidak boleh berbeda, saudara. Maksudnya demikian. Saya mencoba mendefinisikan integritas, saudara, dengan bahasa saya sendiri. Apa itu integritas? Integritas adalah apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang dilakukan harus sama. Yang kedua, saudara, integritas adalah bersikap sama dan tidak berlaku beda di hadapan orang maupun di belakang orang. Jadi apabila orang berkata A, di belakangnya juga harus A. Kemudian yang ketiga, integritas adalah bersikap sama atau tidak berlaku beda saat ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Jadi ada orang yang mengawasi, kita nggak berbeda perlakuan kita. Tidak ada orang mengawasi juga sama. Seperti guru ketika mengawasi murid di kelas, dia kerjakan pekerjaan sekolah. Ketika guru keluar kelas, dia tetap kerjakan pekerjaan sekolah. Itu maksudnya. Dan yang keempat, integritas adalah hidup tanpa topeng, tanpa kedok, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi kita tunjukkan tanpa kedok, tanpa topeng. Inilah diri kita. Yang kelima, bersikap adil, jujur, konsisten, transparan, tidak bercela dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar, di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu adalah 5 kalimat untuk menguraikan apa sebetulnya integritas ini. Nah, coba kita lihat dalam bacaan Alkitab kita, di mana menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu pribadi yang berintegritas. 2 Korintus pasal 2 ayat 16b sampai ayat 17 dikatakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya, di hadapan Allah. Perhatikan, kami berbicara sebagaimana mestinya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Kami berbicara dengan maksud-maksud murni. Tidak ada kekotoran apapun, tidak ada kepalsuan, ditutupi, tidak ada. Maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Allah, saudara. Sehingga orang yang berintegritas dikatakan di sini, kami tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Tidak. Kita memberitakan firman Allah, menyampaikan firman Allah, bukan mencari keuntungan. Orang berintegritas adalah memberitakan firman Allah dengan tujuan yang hakiki. Tujuan dasarnya adalah membawa jiwa itu boleh
bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya jiwa itu diselamatkan, dibawa kepada Kristus. Saudara. Mereka boleh tersentuh oleh firman Allah yang kita sampaikan. Itu tujuan utama, tujuan dasar, tujuan hakiki pemberitaan firman. Bukan mencari keuntungan, bukan saudara. Jadi orang berintegritas itu ada selalu berbicara sebagaimana mestinya, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan, dan selalu punya maksud yang murni, hati yang murni. Tidak ada diliputi dengan tujuan-tujuan lain di balik itu. Tidak ada saudara. Coba kita baca bagaimana Yesus memberikan satu gambaran tentang integritas. Matius 5 ayat 37 dikatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Ini berarti integritas. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi jangan bilang ya dikatakan tidak, tidak katakan iya. Itu adalah orang berintegritas. Saudara. Jadi kata-katanya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Saudara. Tadi sudah saya berikan definisi integritas. Kita harus memiliki hati nurani yang murni sebagai orang yang berintegritas. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16 dikatakan di situ, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, kata Rasul Paulus. Selalu berusaha untuk menjadi orang berintegritas, selalu berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, saudara. Nah, saudara, sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh yang berintegritas yang dapat saya berikan contoh selain Rasul Paulus. Saya berikan contoh misalnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Saudara boleh melihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Sadra, Mesa, dan Abednego itu ketika menjawab Raja Nebukadnezar, dia katakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan saudara. Sadra, Mesa, dan Abednego katakan, Raja mau melepaskan kami atau Raja menghukum kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu orang berintegritas. Sekalipun nyawanya terancam, dia tetap berlaku sebagaimana mestinya. Dia percaya pada Allah yang benar, memuja pada Allah yang benar, menyembah pada Allah yang benar, dan itu tidak akan berubah karena ancaman. Tidak akan berubah karena dapur api yang dikatakan dipanaskan 7 kali lipat. Sehingga yang membawa saja mati, saudara. Tetapi Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mati. Karena Tuhan menyertai Sadra, Mesa, dan Abednego. Sehingga yang terlihat itu bukan 3 orang tapi 4 orang karena Tuhan menyertai saudara. Orang berintegritas selalu akan dilindungi oleh Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang dihargai, jadilah orang yang berintegritas. Saya tertarik sekali dengan beberapa perkataan dari beberapa tokoh. Dikatakan Henry Kravis mengatakan, if you don't have integrity, you have nothing. Artinya apa saudara? Apabila saudara tidak memiliki integritas, saudara tidak memiliki apa-apa. Kemudian Buckminster Fuller mengatakan integrity is the essence of everything successful. Jadi integritas adalah inti yang menyebabkan segala sesuatu berhasil. Ingin menjadi orang berhasil, jadilah orang yang berintegritas. Ingin dihargai orang, jadilah orang yang berintegritas. Ingin supaya Allah berkenan pada saudara, jadilah orang berintegritas. Saudara akan dibela oleh Tuhan kalau menjadi orang berintegritas. Nah, kita sudah belajar 4 hal teladan dari Rasul Paulus pada sore hari ini. Yang pertama, keberhasilan dalam pemberitaan Injil
itu bukan karena kepandian kita, kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Ingat baik-baik, karena Tuhan. Kalau kita taat pada arahan Roh Kudus, maka pemberitaan Injil kita akan berhasil. Yang kedua, saudara, kemenangan bersama dengan Kristus. Jadi kita ini bisa menang bersama dengan Kristus. Di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Karena Kristus yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Kemudian yang ketiga, berdampak. Jadi kita harus hidup berdampak. Membawa keharuman Kristus dalam hidup kita. Orang bisa mencium keharuman Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang boleh merasakan keharuman yang sama. Dan yang keempat, berintegritas. Kita bicara apa adanya. Kita bicara sebagaimana mestinya. Kita punya hati nurani yang murni. Maksud murni daripada Allah. Tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi kita jadi orang berintegritas, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kita bersikap sama ketika ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi. Berkata kata yang sama atau bersikap sama di hadapan orang atau di belakang orang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat itu juga harus sama. Bersikap adil, jujur, transparan, konsisten. Dan perkara kecil, perkara besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Roh Kudus jamah, Kudus selamat Tuhan. Engkau berperkara pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekarang giliran Roh Kudus yang menjamah setiap hati, melawat setiap pribadi, dan mengubah hidup seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hidup manusia, kecuali Engkau Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan karena kami Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepandian kami, tapi Roh Kudus yang membuat mereka boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan juga berkati setiap persembahan, persepuluhan yang berikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati dengan cara Tuhan, cara yang dahsyat. Dalam situasi apapun, Tuhan sanggup memberkati berlimpah-limpah kepada segenap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepada seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan memberkati usaha saudara, Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang, Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi, Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan daripada Allah, Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Dan saudara semua saya doakan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, hidup saudara boleh berdampak pada orang di sekitar saudara, supaya Allah dimuliakan. Melalui hidup saudara mereka boleh mencium keharuman Kristus. Saudara menjadi bau harum dari Kristus. Terima kasih Tuhan.
Jadikan semuanya Tuhan sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.